Lalu Indah pun dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat dengan nisan yang ditulis tanpa nama. Namun Pak RT berpesan agar warga memberitahu di mana makam Indah bila ada keluarga atau sanak keluarganya yang mencari keberadaannya. Ibu Indah yang saat kejadian sedang tidur di kamarnya tidak mengetahui jika sang anak telah tewas mengenaskan di tangan suaminya sendiri. Ibu Indah gelisah menunggu kepulangannya. Dia khawatir takut terjadi apa-apa pada Indah dan kandungannya karena Indah pergi dari rumah sejak siang. Namun dia mencoba berprasangka baik. Mungkin sang anak sedang diajak bepergian oleh suaminya. Lelah menunggu kepulangan Indah, dia pun akhirnya tertidur. Saat terlelap itulah Ibu Indah bermimpi, seperti melihat Indah berada di sebuah tempat yang sangat asing baginya. Soalnya Ibu Indah belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Tempat itu begitu sunyi, hening, dingin dan lengang, seperti tak ada orang lain yang ada di sana selain dirinya dan juga Indah. Ibu Indah melihat anaknya sedang berdiri membelakanginya sambil mengeluarkan suara isak tangis. Dan dia pun perlahan mendekati dan memanggilnya. "Indah, Indah, kamu kenapa nak? Kenapa kamu nangis?" Tak ada sahutan dari Indah sama sekali. Malah tangisnya yang terdengar semakin santer terdengar hingga bergema. Sebuah tangisan yang sungguh menyayat hati dan membuat siapapun yang mendengarnya menjadi ikut bersedih. "Jangan nangis nak, ayo cerita ke ibu." Perlahan tubuh Indah memutar pelan dan kini tubuhnya telah berdiri berhadapan dengan ibunya. Ibu Indah sempat merasa mual dan ingin muntah ketika aroma anyir darah tiba-tiba tercium, yang membuat dirinya heran kenapa bau anyir darah tersebut berasal dari tubuh Indah. "Tolong Indah bu." Suara Indah terdengar lirih masih di sela isak tangisnya. Ibu Indah sempat heran melihat anaknya. Kenapa wajahnya pucat sepucat kapas. Ketika tangannya memegang tangan sang anak pun, dia kaget karena tangan Indah begitu dingin sedingin es. Dia pun mulai khawatir. "Kamu kenapa nak? Kamu sakit?" Meski sama ini Ibu Indah senang memarahi dan ngomel-ngomel ke Indah, tapi semua itu dia lakukan karena kesal sebab Indah selalu membela suaminya. Ibu Indah kecewa karena Indah hidup dengan kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan. Tapi jauh di lubuk hatinya, sebenarnya Ibu Indah sangat menyayangi anaknya. Meski sempat kecewa dengan pilihan dari Indah. Bukannya menjawab pertanyaan sang ibu, Indah malah terus menangis. Ibu Indah yang tak tega langsung memeluk Indah sambil mengusap-ngusap rambut panjangnya. Sampai kemudian dia merasakan ada yang aneh dengan tubuh Indah. Kenapa sekarang tubuh Indah seperti dibalut dengan plastik? Perlahan Ibu Indah melepaskan pelukannya. Sebuah teriakan keluar dari mulutnya saat melihat Indah berubah wujud menjadi sosok pocong yang tubuhnya terbungkus plastik. "Indah!" Ibu Indah langsung terbangun dari tidurnya. Dia bersyukur bahwa semua itu hanyalah mimpi. Namun rasa takut, khawatir, dan bingung mulai bercampur aduk dia rasakan. Naluri keibuannya merasa ada hal yang buruk telah menimpa anaknya. Dia pun menjadi gelisah. Dia ingin kembali memejamkan mata tapi tak pernah juga bisa. Pikirannya selalu teringat kepada sang anak yang belum juga pulang. Kematian Indah dan calon bayinya yang tak wajar itu malah menimbulkan masalah baru di wilayah tempat dia dimakamkan dengan nisan tanpa nama. Satu persatu warga mulai diteror oleh sosok penampakan pocong plastik yang diyakini itu adalah arwah Indah yang gentayangan. Warga menyebutnya sebagai sosok pocong plastik sebab tubuh sosok itu tidak ditutupi oleh kain kafan berwarna putih, melainkan kantong mayat plastik berwarna hitam yang membuat warga menjadi merinding sekaligus ketakutan. Di bagian perut sosok pocong plastik tersebut terdapat luka cukup dalam yang tak henti-hentinya mengucurkan darah segar. Seperti kejadian yang dialami oleh Usin dan Mira istrinya, warga yang tinggal di sana. Malam itu mereka baru pulang dari rumah saudara mereka di luar kota yang baru saja melangsungkan pernikahan. Keduanya harus melewati makam bila hendak menuju ke rumah mereka. Tapi keduanya langsung merinding ketika tepat di depan mereka berdiri sosok pocong plastik dengan perut terbuka berlumuran darah. Sosok pocong itu perlahan melayang ke arah Usin dan Mira. Keduanya pun lari tunggang langgang ketakutan ke arah berlawanan, hingga akhirnya bertemu 3 orang warga yang kebetulan sedang keliling kampung untuk melaksanakan ronda.
Tiga warga yang sedang beronda itu pun mengajak Usin dan Mira ke pos ronda dan mencoba untuk menenangkan mereka dengan memberinya minum. Setelah pasangan suami istri itu lebih tenang, tiga peronda itu menawarkan mengantarkan mereka pulang. Tapi teror pocong plastik tak sampai di situ. Seorang penjual sayur yang berangkat ke pasar jam 2 dini hari untuk membeli sayuran segar yang hendak dijualnya. Di tengah jalan menuju makam dicegat oleh sosok pocong plastik. Si penjual sayur tersebut mau berusaha kabur dengan mencoba memutar balik arah motornya. Tapi sepeda motornya tiba-tiba malah mati tak bisa dinyalakan. Keringat sebesar biji jagung keluar dari tubuhnya ketika tahu-tahu sosok pocong plastik tersebut telah berdiri di depannya. Selain ketakutan, si penjual sayur juga tak sanggup mencium bau anyir yang keluar dari bagian perutnya yang terus meneteskan darah. Esok harinya warga menemukan si penjual sayur tersebut pingsan di tengah jalan dekat taman pemakaman umum. Teror pocong plastik yang dialami si penjual sayur dan pasangan suami istri Usin dan Mira dengan cepat menyebar luas ke seantero kampung. Warga lain yang takut kebagian diteror juga mengadu ke Pak RT. Mereka sempat menyalahkan Pak RT karena tempo hari Pak RT membantu mengurus dan menguburkan mayat yang diduga korban pembunuhan. Dan kini arwah korban malah meneror warga yang tidak bersalah. Pak RT yang kasihan dengan nasib warganya berinisiatif untuk memanggil seorang ustadz. Tapi sayangnya usaha menetralisir yang hendak dilakukan sang ustadz malah gagal karena sosok pocong plastik yang membawa dendam luar biasa tidak berhasil ditaklukkan. Malahan sang ustadz sampai jatuh sakit setelah mencoba menetralisir aura negatif yang bersemayam di tubuh pocong plastik tersebut. Akhirnya Pak RT memutuskan untuk mulai mencari tahu tentang korban yang kini menjadi sosok gentayangan. Sementara itu Aryo sedang merasa tidak enak badan. Sejak Aryo menghabisi Indah dan calon darah dagingnya sendiri, hidup Aryo mulai tidak tenang. Aryo merasa sangat berdosa. Setiap malam Aryo tidak bisa tidur dengan nyenyak, selalu merasa dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Dia juga tidak berani pulang ke rumah mertuanya karena takut dicecar pertanyaan tentang Indah. Pikirannya sedang kalut saat itu hingga menolak permintaan Tiara untuk berhubungan badan. Tiara marah dan mengancam akan melaporkan ke polisi perbuatan Aryo ke Indah. Aryo kesal tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Aryo pun terpaksa mengikuti kemauan Tiara. Di luar dugaan malam itu Doni pulang lebih cepat dari biasanya. Doni kaget melihat Tiara berduaan dengan Aryo di kamarnya dan sedang bermesraan. Doni yang merasa harga dirinya sebagai laki-laki dan seorang suami dirobek-robek oleh pengkhianatan sang istri, langsung menceraikan Tiara detik itu juga. Doni juga tak sudi memberinya harta gonogini sepeser pun. Tiara yang tidak terima kemudian nekat menyuruh Aryo untuk menghajar Doni, dan lalu Aryo pun menyekap Doni di gudang. Setelah menyekap Doni, Aryo dan Tiara mendengar suara ketukan pintu berkali-kali. Saat pintu dibuka dan dilihat ternyata tak ada siapapun. Dan itu terjadi hingga berulang 3 kali. Aryo yang kesal pun menghardik, mengira itu adalah warga yang iseng mengetuk-ngetuk pintu. Tapi kali ini malah ketukan tersebut berubah menjadi kedoran, membuat Aryo dan Tiara emosi. Seorang warga yang lewat langsung lari terbirit-birit melihat sosok pocong plastik mengetuk pintu rumah Tiara dengan kepalanya. Tiara pingsan. Di depan pintu berdiri sosok pocong plastik yang wajahnya sangat mirip dengan Indah. Aryo pun lari ketakutan mencari bantuan warga. Pocong plastik tersebut melayang mengejarnya. Aryo yang lari tanpa melihat jalan malah tersandung batu. Kepalanya pun luka. Untung warga yang sedang ronda pun membantunya. Namun Aryo tidak berani mengatakan ke warga bahwa dia telah diteror oleh arwah Indah. Aryo takut warga tahu kondisi yang sebenarnya. Makanya tiap kali warga menanyakan perihal Indah, Aryo selalu mengatakan jika Indah hendak melahirkan di rumah neneknya di kampung. Meski berhasil menyekap Doni dan kini bisa leluasa hidup serumah dengan Aryo, meski tanpa ikatan pernikahan, Tiara tetap tak tenang. Hidupnya mulai dipenuhi oleh rasa was-was. Tiara tiap malam selalu ketakutan tak bisa tidur karena sosok pocong plastik Indah selalu menerornya. Tiara sempat marah-marah pada Aryo karena Aryo menghabisi Indah, kini dia pun jadi ikut terkena imbasnya. Malam itu Aryo belum pulang. Aryo sedang membeli makanan untuk mereka berdua makan malam. Tiara yang sendirian di kamar merasa ada yang meniupnya dari belakang.
disusul dengan munculnya bau busuk yang sangat menyengat hidung hingga membuatnya hendak muntah. Bau busuk itu semakin tercium santer memenuhi ruangan kamarnya, membuat Tiara yang tak kuat akhirnya benar-benar muntah. Bau apa sih ini? Kenapa bau sekali? Perasaan sampah yang kemarin udah dibuang deh, keluh Tiara sembari menutup hidungnya dengan tangan kanan. Merasa terganggu oleh baunya, mata Tiara terus beredar menatap sekeliling mencari-cari sumber bau tak sedap tersebut. Tiara pun berjalan perlahan, tapi Tiara tak menemukan apapun. Dia sempat mengira bahwa bau itu berasal dari bangkai tikus, tapi malah tak menemukan bangkai apapun di atas loteng rumahnya. Tiara pun terdiam sejenak dan mulai mencoba menebak-nebak dari mana gerangan sumber bau busuk yang membuat mual itu. Anehnya, bau busuk itu malah semakin santer mengganggu indera penciumannya. Tiara mulai tak bisa menahan rasa mualnya saat bau busuk seakan-akan berada tak jauh dari tempatnya berdiri. Namun saat Tiara menoleh ke belakang, dia tak menemukan apa-apa. Yang muncul malah rasa merinding yang tiba-tiba menerpa tengkuknya. Tiara spontan bergidik seraya mengusap-ngusap tengkuknya itu. Tiba-tiba sebuah suara serak memecahkan keheningan, membuat Tiara kaget sekaligus semakin merinding. Bagaimana tidak, karena suara tersebut persis berasal dari belakang tubuhnya. "Aku ada di sini, Tiara." Sebuah suara perempuan yang sangat dikenalnya tiba-tiba terdengar dari balik punggungnya. Perasaan Tiara mulai tak enak. Tiara jadi yakin bila yang bicara barusan bukanlah sosok manusia, melainkan makhluk tak kasat mata. Tiara perlahan memberanikan diri memutar tubuhnya untuk memastikan siapa sebenarnya yang bicara barusan. Dan akhirnya itulah yang Tiara sesali. Sebab di belakangnya mendadak muncul sosok pocong yang terbungkus plastik dengan bau amis darah yang sangat menusuk hidungnya. Tiara pun berteriak ketakutan. Melihat Tiara ketakutan, sosok pocong plastik yang ada di depannya malah menyeringai, memamerkan giginya yang masih mengucurkan darah segar. Badan Tiara semakin gemetar. Dia ingin rasanya segera lari dari tempat itu karena takut melihat penampakan pocong plastik itu. Namun anehnya tubuh Tiara seperti ada yang memakunya di tempat, hingga tak bisa bergerak sedikit pun. Itulah suara terakhir yang keluar dari mulut Tiara, sebelum akhirnya jatuh pingsan dengan kepala membentur tembok. Sementara itu Aryo yang pulang ke rumah Tiara tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan ibu mertuanya yang menanyakan di mana Indah. Aryo yang gelagapan menjawab jika Indah pamit ingin melahirkan di rumah neneknya. Tapi ibu Indah tak percaya begitu saja ucapan Aryo. Dia malah mengancam akan melaporkan Aryo ke pihak yang berwajib bila sampai Indah tak kunjung pulang. Aryo yang malas berdebat dengan ibu mertuanya itu langsung meninggalkannya tanpa mempedulikan teriakannya yang kesal karena ditinggalkan Aryo saat masih bicara. Tak lama kemudian Aryo tiba di rumah Tiara. Dari luar Aryo memanggil-manggil nama Tiara tapi tak ada sautan sama sekali. Merasa ada yang aneh, Aryo memutuskan langsung berjalan menuju ke kamar. Aryo bingung tak menemukan Tiara di kamar. Perasaan Aryo jadi makin tak enak. Aryo kembali mencari Tiara ke ruangan lain. Sementara itu Tiara yang sempat pingsan tiba-tiba kaget kenapa tahu-tahu telah berada di kamar mandi. Tiara siuman saat menyadari ada tetesan air berwarna merah dan berbau anyir menetes dari atas atap kamar mandi dan menimpa wajahnya. Tiara terpekik dan berusaha menghapus tetesan darah segar berbau anyir tersebut dari wajahnya sambil menahan rasa jijik. Namun di sampingnya, sosok pocong plastik tersebut muncul menyeringai. Aryo tiba-tiba datang karena mendengar teriakan Tiara. Aryo mencoba membuka pintu kamar mandi tapi badannya tiba-tiba terasa kaku. Aryo memicingkan mata menahan rasa takut saat sosok pocong plastik tersebut tahu-tahu telah berada di depannya. Pada saat yang sama, polisi dan warga mendatangi rumah Tiara sebab mereka curiga dengan gerak-gerik Tiara serta Aryo. Ternyata polisi telah berhasil menemukan identitas Indah dan sempat mendatangi rumah ibu Indah. Dari situlah polisi jadi tahu jika Aryo adalah suami dari Indah. Polisi menduga Aryo dan Tiara ada hubungan dengan pembunuhan Indah karena mendapat laporan dari ibu mertuanya bahwa sejak Indah menghilang Aryo tak pernah pulang ke rumahnya. Polisi juga mendapatkan laporan dari rekan kerja Doni tentang menghilangnya Doni sejak kepulangannya ke rumah menemui Tiara.
Aryo yang badannya sudah tak kaku lagi takut ditangkap dan memilih kabur lewat pintu belakang. Aryo tak peduli pada Tiara yang ketakutan di kamar mandi dan tak henti-hentinya menjerit ketakutan dan menangis histeris seperti orang gila. "Aryo, aku tak mau mati membusuk di penjara. Lebih baik aku kabur saja, persetan dengan Tiara," kata Aryo. Aryo kaget. Baru saja dia keluar dari pintu malah dihadang oleh Doni yang rupanya telah berhasil dibebaskan oleh warga dan polisi. Doni yang hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan dendam langsung menghajar Aryo habis-habisan. Aryo tak tinggal diam. Aryo juga tak mau kalah membalas setiap pukulan dan tendangan yang diarahkan Doni kepadanya. Sayangnya Aryo malah babak belur dihajar Doni dan warga yang geram pada kejahatannya. Hingga kemudian Aryo jatuh tersungkur dengan sekujur badan penuh luka. Aryo masih tak mau menyerah. Dia mencoba bangun meski sambil menahan rasa sakit dan perih yang menjalar di sekujur tubuhnya. Susah payah Aryo mencoba bangkit, tapi usahanya gagal dan Aryo pun malah ambruk. Doni pun menatap kesal ke wajah Aryo. Aryo mengusap wajahnya yang tadi diludahi Doni. Wajahnya memerah menahan amarah, kedua tangannya mengepal. "Kurang ajar, aku akan habisin kamu sekalian laki-laki lemah. Rasakan ini." Aryo hendak melayangkan tinjunya ke wajah Doni yang masih terduduk lemah memegangi dadanya yang tadi terasa sakit terkena hajaran kaki Aryo. Tetapi Aryo kaget dan spontan mengurungkan niatnya. Wajah Aryo berubah gentar saat bau busuk yang sangat dia kenal tiba-tiba menyeruak memenuhi tempat itu. "Kenapa kamu tega membunuh aku dan calon bayimu sendiri, Mas?" Sebuah suara serak seorang perempuan pun terdengar. Wajah Aryo berubah pucat. Dia sangat kenal pemilik suara itu. "Indah," suara Aryo tercekat. Rasa takut kembali menyelimutinya. Aryo jadi ketakutan ketika sosok pocong plastik Indah muncul di depan Doni, seakan hendak menghalangi Aryo menghabisi Doni. "Jawab, Mas. Jawab, Mas. Kenapa kamu setega itu? Kamu tega menghabisi aku dan calon bayi kita hanya karena tergoda perempuan lain. Jahat kamu, Mas." Suara sosok pocong plastik Indah yang awalnya terdengar memelas berubah menjadi garang. Ampun dah. Maafkan Mas." Aryo mengiba. Aryo bahkan sampai berlutut di hadapan sosok pocong plastik Indah dengan wajah tertunduk dan mata berkaca-kaca. Namun usaha Aryo sia-sia. Sosok pocong plastik Indah yang sudah tak bisa lagi menahan amarahnya pun mendekati Aryo dan kemudian membenturkan kepalanya kepada kepala Aryo berkali-kali. Terdengar lenguhan kesakitan Aryo. Kepalanya mengucurkan darah. Warga yang menyaksikan bergidik ngeri melihat Aryo yang tewas dengan kepala pecah. Tiara yang melihat kondisi Aryo yang mati mengenaskan semakin berteriak histeris. Polisi dibantu warga dengan sigap membawa Tiara menjauhi jasad Aryo. Polisi, Pak RT dan warga melihat sosok Indah yang berbentuk pocong melayang dan minta mereka melepas tali pocongnya. Warga yang tak mau terus-terusan diteror sosok pocong plastik tersebut akhirnya membongkar makam Indah dan membuka ikatan tali pocong plastik Indah. Ternyata beberapa waktu yang lalu ketika jasad Indah dimakamkan, warga yang bertugas memasukkan jasad Indah ke liang lahat lupa membuka tali pocong Indah. Sejak saat itu kampung pun bebas dari teror pocong plastik Indah. Jasad Aryo dimakamkan warga di kampung halamannya dan Tiara kini ditahan atas tuduhan ikut serta dalam pembunuhan Indah. Dan sekarang Tiara pun harus menghabiskan waktu di penjara. Sedangkan Ibu Indah kini hidup sendiri dan selalu mengurung diri di kamarnya, meratapi nasib anak satu-satunya yang telah tewas dengan cara mengenaskan.